Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Introduce, my name is Dani Aji Sajiwo. I'm from kelas TI 19E1. Here I will experience my experience of studying while working. Let's get start ya. Jadi kenalkan, nama saya Dani Aji Sajiwo. Saya dari kelas TI 19E1. Sini saya akan menjelaskan pengalaman saya tentang bekerja sambil kuliah. Langsung aja ke pertanyaan pertama. The question. Jadi, menurut kamu apa keuntungan kuliah sambil bekerja? What do you think is the advantage of studying while working? Menurut saya banyak sekali keuntungan kita dari kuliah sambil bekerja, bisa menambah ilmu dan tetap bisa menghasilkan uang dari pekerjaan yang kita geluti. Yang kedua, dapatkan skill baru sesuai jurusan yang kita ambil banyak. Yang ketiga, banyak hubungan yang bisa kita jalani untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. In my opinion, there are so many advantages that we get from working while studying. One, can add knowledge and still be able to make money from the work we are in. And to get new skill according to the major we take. And third, lot of relationship we get to establish communication with other people. And question number 2. Jadi yang kedua itu, bagaimana pengalamanmu kuliah sambil bekerja? Share your experience in studying while working. Menurut saya, pengalaman saya selama ini kuliah sambil bekerja adalah belajar mengatur waktu adalah hal yang pertama yang saya siapkan, karena waktu yang saya punya sangat sedikit. Terkadang harus mengorbankan waktu tidur untuk mengerjakan tugas dari dosen. Dalam bekerja kita dapat mempraktekkan apa yang kita dapat dari yang kita pelajari dari kuliah kita. Banyak berdiskusi dan banyak bertukar pikiran dengan kita juga merupakan pengalaman yang sangat bagus untuk kita kembangkan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan salah satu keuntungannya orang yang sudah bekerja adalah keuangan stabil dan dibandingkan tidak bekerja. In my opinion, my experience so far when studying and working is learning to manage the time. First thing, prepare because I have very little time. Sometimes I have to sacrifice sleep time to do assignment from lecture, but at work we can practice what we get. We learn from our lectures. A lot of discussion and lot of exchanging ideas with our friend is also a very good experience for us to develop how we communication with other people. And one of the advantage of people who are already working is that they are finally stable compared to not working. Question number 3. Jadi 3, terdapat 10 tantangan kuliah sambil bekerja. Di antaranya, there are 10 lecture challenges while working, including. Pertama, first, tidur kurang dari 6 jam sehari, bergadang karena mengerjakan tugas. Sleep less than 6 hours a day, staying up late doing tasks. Jadi menurut saya, mencari celah untuk tidur saat istirahat lebih
istirahat kerja bila ada tugas yang akan dikerjakan malamnya, atau minum kopi sebelum mengerjakan tugas agar tugas cepat selesai karena fokus mengerjakan. In my opinion, looking for a gap to sleep during work break if there is a task to be done at night, or drinking coffee before doing a task so that the text is quickly complete because the focus is on doing. Lesson number 2. Tinggalan pelajaran karena sering lembur. Missed lesson due to frequent overtime. Menurut saya, meminta materi kuliah ke teman yang hadir di kelas agar tidak tinggalan materi pelajaran dan mengambil kelas pelajaran yang sama di jadwal berbeda. The question number 3. Perjalanan yang jauh dari kantor ke kampus menyebabkan sering telat masuk kuliah. Long trip from the office to campus cause frequent school delay. Jadi menurut saya, jika kemungkinan akan lebih baik berangkat lebih awal dari kantor apa rumah, kalau tidak memungkinkan segera menghubungi ketua kelas agar tidak terlewat saat absen. In my opinion, if possible, it would be better to leave earlier from the office or home. If not possible, immediately contact the class president so as not to be missed when absent. The question is number 4. Ngantuk saat bekerja dan lelah saat sedang kuliah. Or sleepy at work and tired when in college. Menurut saya, kita harus mengatur waktu yang tepat saat ingin tidur. Dengan mengerjakan tugas, lebih baik mengerjakan sedikit-sedikit daripada sekalian ditumpuk pada waktu yang mepet saat ingin mengumpulkan tugas dari celah saat istirahat bekerja untuk tidur. In my opinion, we have to set the right time when you want to sleep. By doing tasks, it's better to do a little at a time than in feel at a night time when you want to select tasks look for gaps during break from work to sleep. Number 5. Dapat teman satu kelompok yang super sibuk. Can be group of friends who are super busy. Menurut saya, jika dalam kelompok tersebut semua orang yang ada di kelompok tersebut harus bekerja dalam mengerjakan tugas dan pastinya akan dibagi tugas pada setiap anggota kelompoknya. Jika teman kita sibuk dan tidak sempat dengan tugas yang dia tanggung, maka kita harus lebih bisa mengerjakan, harus siap menghandle pekerjaan dia. In my opinion, if in the group everyone in the group has to work on a segment, and of course they will be assigned to each member of the group. If our friend is busy and does not have time with the task he or she is responsible for, we are better able to do it, must be ready to handle the work he. Question number 6. Pola makan yang tidak teratur. Irregular eating pattern. Menurut saya, untuk pola makan yang tidak teratur, terkadang kita melewatkan jadwal makan karena kesibukan bekerja dan kuliah saat sedang mepet, jadi melewatkannya. Solusinya dengan membawa cemilan yang mudah untuk dimakan di mana saja jika kita tidak sempat makan berat, serta selalu makan makanan yang sehat dan bergizi untuk mengurangi resiko dalam pencernaan. In my opinion, for an irregular eating pattern, sometimes we skip
the meal schedule because of busy work and challenge when we are trying to skip it. The solution is to bring snacks that are easy to eat anywhere if we don't have time to eat heavy and always eat healthy food and nutrition to reduce risk in digestion. Number 7. Tidak punya waktu merawat diri. Don't have time to take care of yourself. Menurut saya, tentang merawat diri, kita bisa mengakalinya dengan membawa sabun dan yang lainnya supaya bisa membersihkan diri di mana saja. In my opinion, about taking care of ourselves, we can outsmart be beginning soft and others so we can clean ourselves anywhere. Yang ke-8A, the question, dapat tagihan semesteran di saat belum gajian. Get the semester bill when you are not yet paid. Menurut saya, jika sudah mepet dan tidak mempunyai lagi simpanan untuk dibayarkan untuk kuliah, terpaksa harus meminjam uang dari teman, saudara, atau keluarga dan diganti saat kita gajian. In my opinion, if you are tight and have no more saving to pay for college, you are forced to borrow money from friends, relatives, or family, and it will be reflected during salary. The question number 9. Gak ada waktu libur. No time off. Menurut saya lebih baik beristirahat dan memanjakan diri di rumah daripada libur dan dengan jalan-jalan atau menghamburkan uang dengan percuma kalau bisa mengambil cuti kerja daripada sakit karena tidak ada libur. In my opinion, it is better to rest and pamper yourself at home than on holidays, be traveling or wasting money, be going home if you can. Take time off from work than getting sick because they're in no holiday. The question number 10. Sulitnya menemukan waktu untuk bimbingan dengan dosen. The difficulty of finding time for guidance with lecturers. Menurut saya, mengatur jadwal yang sesuai dengan jadwal kita libur, kerja, atau mengajukan cuti terlebih dahulu di tempat kita kerja untuk bimbingan dengan dosen. In my opinion, arrange a schedule according to our schedule of work, or apply for leave in advance at our place of work for guidance with the lecturer. That's all I can say. If there are difficulties, I apologize. Hanya seperti itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.